Anda kembali lagi di segmen khusus Legal Money dan kami juga masih terhubung dengan partners Denton Sanavia Ponggawa and Partners, Pak Timothy Joseph Inkiriwang. Pak Timothy, kita lanjutkan kembali dialognya. Pak Timothy, menurut kacamata Anda ya, apabila dalam proses penyelidikan kasus-kasus robot trading ternyata diketahui ada semacam komplotan atau bahkan mungkin satu ya atau dua tersangka yang terkait kasus lain yang juga menjadi tersangka di kasus robot trading lainnya. Apakah orang tersebut ini bisa diadili dan juga dituntut secara hukum secara bersama-sama ya? Artinya untuk kedua kasus sekaligus. Kita biasanya melihat ya Sinta, ini dalam hal ini harusnya biasa dikembalikan kepada pihak kejaksaan, karena pihak kejaksaan yang bisa menentukan apakah suatu berkas perkara itu nanti akan digabungkan atau dilakukan splitsing, dipisah gitu. Karena memang ada pelakunya berbeda-beda, tapi biasa kalau pelakunya satu, perkaranya banyak, itu biasa perkara digabungkan. Tapi kalau misalnya dalam hal ini tadi Sinta sebutkan ada beberapa tersangka dan nantinya juga akan menjadi terdakwa beberapa, itu biasanya akan dilakukan splitsing, pemisahan berkas. Oke, baik Pak Timothy. Pak Timothy, di tengah bergulirnya kasus robot trading ATG ini, hari ini ada beberapa pertanyaan sebetulnya dari netizen, tapi saya akan membacakan yang sudah dipilih oleh tim kita CNBC Indonesia. Pertanyaannya dari @abah aja yang menanyakan, sebenarnya robot trading itu legal nggak sih? Mungkin boleh dijawab ya Pak Timothy. Mungkin maksudnya bagaimana sih membedakan robot trading yang legal atau ilegal begitu? Oke, sebenarnya, so far sih kalau pertanyaan legal atau tidak, kembali lagi, apakah memang perusahaan itu mempunyai izin-izin yang tepat. Contohnya apakah memang sudah terdaftar di Bapepti dan lain sebagainya gitu. Jadi harus dilihat dari situ. Tapi kembali lagi, bukan berarti apabila itu sudah terdaftar di Bapepti apakah, operasionalnya dilakukan secara atau manajemen dilakukan secara benar gitu. Itu kan menjadi pertanyaan kedua. Makanya kita kembali lagi harus bisa melihat apakah, aktivitasnya itu, make sense, masuk akal atau sesuai dengan hukum atau tidak gitu. Karena kan contohnya yang tadi udah dibilang, meskipun legal tapi kalau itu juga, skema yang dilakukan seperti Ponzi scheme ya itu, it's not legal gitu. Tapi apakah perusahaannya legal? Bisa jadi ya gitu. Perusahaannya legal tapi aktivitasnya tidak gitu. Baik, terkait dengan legalitas tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Timothy ya, OJK juga kan menegaskan akan menindak setiap jenis penawaran berkedok investasi termasuk robot trading yang tidak berizin dari regulator ya. Bahkan berdasarkan kajian ancaman denda dari OJK ini bisa mencapai 1 triliun rupiah. Tapi kalau kita melihat ya dari kasus-kasus yang terjadi, kasus yang ada termasuk kasus yang ada di industri lain, ada perusahaan yang sebetulnya memiliki izin resmi tapi manajemennya ini terbukti melakukan penipuan. Lantas menurut penilaian pribadi, apakah juga perlu ada pemberian sanksi yang berat untuk perusahaan-perusahaan robot trading yang memang legal tapi artinya tidak menjalankan sesuai tadi skema yang sudah diberikan izin seperti misalnya oleh Bapepti atau OJK? Kembali lagi Sinta, kalau memang yang ternyata terbukti atau, dapat dibuktikan bahwa memang yang melakukan, tindakan aktivitas kriminal itu manajemennya, berarti, harus dilihat apakah dilakukan secara korporasi atau tidak gitu. Tapi kan untuk korporasi ini nggak semua tindak pidana korporasi itu masuk, apalagi mengenai digital trading seperti ini gitu. Yang kita tahu itu ada undang-undang lingkungan hidup yang terkait dengan kejahatan korporasi, ada juga terkait korupsi, tapi, selain itu saya rasa peraturannya masih quite silent ya. Jadi lebih kepada tindak pidana dari masing-masing, individu atau manajemen dari perusahaan tersebut gitu. Baik, artinya melihat dari tindak pidana dari masing-masing perusahaan atau pribadi ya yang melakukan. Tapi kalau Betul. menurut Anda sendiri jika kita berbicara mengenai legalitas begitu tadi sudah ada beberapa perusahaan yang sebutkan memang berizin OJK atau Bapepti. Tapi Anda sendiri melihat bagaimana? Apakah selama ini memang fungsi pengawasan dari kedua institusi tersebut kurang begitu artinya kurang begitu kuat sehingga banyak sekali investasi-investasi bodong yang sampai dengan saat ini masih terus bermunculan? Kalau menurut pendapat saya rasa memang perlu baik itu OJK maupun dari Bapepti untuk bisa, lebih update ya. Karena kan memang perkembangan, teknologi dan lain itu cukup cepat ya. Dan hal-hal seperti ini kan, bisa terjadi karena, ketidaktahuan sebenarnya dengan apa yang ada gitu. Jadi kalau misalnya mereka bisa lebih update dan bisa menilai, mungkin bahkan Bapepti dalam hal ini bisa tidak memberikan izin apabila mengetahui bahwa, oh memang aktivitasnya harusnya tidak seperti itu dan lain sebagainya, dan ataupun cenderung, bisa masuk ke dalam skema Ponzi dan lain. Itu kan harus bisa sebagai pengawas kan mereka harus bisa menilai ya, sebelum memberikan izin. Baik Pak Timothy, lalu jika kita
berkaca ya Pak, sebetulnya ini kan kasus penipuan dan juga penggelapan dana robot trading bukan hal yang pertama kali ya terjadi di Indonesia. Sebaiknya juga sebaiknya masih banyak sejumlah kasus lainnya seperti misalnya kasus robot trading Net89 dan untuk kasus-kasus yang ada sampai dengan saat ini kan masih terus bergulir dan korbannya ini tidak hanya berada di dalam negeri tapi juga ada yang di luar negeri. Nah khusus korban yang merupakan WNA, apakah akan ada atau artinya bisa diperkenankan untuk bisa membuat laporan ke kepolisian kita yang berada di Indonesia untuk meminta bantuan hukum di Indonesia? Eh, Tentunya bisa, karena kan memang yang bisa mengajukan laporan dalam hal ini bisa siapa saja, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing dalam hal ini yang dirugikan juga bisa mengajukan laporan di polisi di Indonesia. Ya baik ya semoga saja OJK, Bapepti dan seluruh pihak terkait ya terus melakukan pengawasan ya seiring dengan semakin banyaknya korban artinya kita juga harus memperhatikan memberikan izin tidak sembarangan begitu ya kita lihat mungkin skema seperti apa yang akan dilakukan atau dijalankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Terima kasih banyak Pak Timothy Joseph Inkiriwang, partner Denton Sanavia Ponggawa and Partners telah bergabung bersama kami dalam segmen khusus Legal Money. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Masih Sinta, selamat siang.